Halo guys, kembali lagi di Celengan Drama. Kali ini kita akan lanjutkan serial drama Korea yang berjudul My ID is Gangnam Beauty. Dan sekarang kita telah masuk di episode ke-6. Saat itu, festival di kampus Hancock telah dimulai dan semua mahasiswa yang berada di sana juga terlihat sedang sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Di dalam ruangan senior, Mire, Su'a, dan Jihyo juga telah menggunakan seragam yang sudah dipesan kemarin. Tetapi salah satu senior perempuan yang berada di sana terlihat tidak begitu menyukainya. Begitu juga dengan Mire yang sepertinya sangat kurang nyaman dengan seragam itu. Tetapi Su'a kembali memojokkannya dan mau tidak mau Mire tetap menggunakan seragam itu. Saat acara dimulai, stand di jurusan kimia terlihat sangat ramai pengunjung. Ketiga wanita itu menjadi daya tarik sendiri bagi kaum pria di kampus Hancock. Lalu saat sedang beres-beres, Mire melihat Jungbon yang sedang mengobrol bersama dengan teman-teman prianya. Mire terlihat sangat kagum dengan Jungbon yang bisa mempunyai banyak teman pria. Karena selama ini saat di sekolah, Mire tidak pernah mempunyai teman pria. Kemudian terlihat seorang pria dan dua orang temannya datang menghampiri Mire. Dan dia juga meminta tempat duduk kepadanya. Saat Mire melihat pria tersebut, Mire menjadi kaget karena pria itu seperti tidak asing baginya. Dan ternyata pria tersebut adalah Park Byung-chul, teman sekolah Mire saat masih di bangku SMP. Karena itu Mire menjadi teringat kembali masa lalunya saat dia menyatakan cinta kepadanya. Kemudian Su'a yang melihat Park Byung-chul itu datang dan langsung menghampirinya. Dan dia juga langsung memperkenalkannya kepada Mire dan Jihyo. Perasaan Mire mulai tidak enak saat itu, dan dia pun juga langsung berpamitan untuk pergi. Tiba-tiba saja Park Byung-chul memanggil namanya, tetapi saat itu Park Byung-chul tidak mengenalinya, dan dia hanya berkata jika dulu dia pernah mempunyai teman yang namanya sama dengan Mire saat di SMP. Mire sangat ketakutan saat itu karena dia tidak ingin jika nanti masa lalunya menjadi terbongkar. Tetapi Su'a yang mendengar pernyataan Park Byung-chul itu malah terlihat senang sekali. Di sisi lain, terlihat Do-kyung yang sedang berada di kafe milik Yujin. Saat itu Yujin sangat menyesal karena dia tidak mempercayai perkataan dari Yungbon bahwa ternyata karyawan wanitanya itu memang benar mencuri uangnya. Lalu Do-kyung memberikan saran kepadanya untuk datang ke acara festival dan meminta maaf kepada Yungbon. Tetapi Yujin sangat malu untuk meminta maaf kepada Yungbon. Dia merasa perkataannya kemarin telah membuat hati Jungbon menjadi sakit. Lalu Yujin meminta Do-kyung untuk menemaninya, dan mereka pun langsung berangkat ke festival tersebut. Sesampainya di acara festival kampus, Yujin langsung menghampiri Yungbon yang saat itu sedang bersama dengan teman-temannya. Dan dia juga meminta Yungbon untuk ngobrol empat mata dengannya. Saat itu, Yujin langsung meminta maaf dan dia juga menyesali semua perkataannya itu. Awalnya, Jungbon terlihat sangat kesal kepadanya. Tetapi, Yujin terus meminta agar Jungbon mau memaafkannya. Dan karena hal itu, Jungbon pun mau memaafkannya. Di samping itu, terlihat Mire yang sedang meminta izin untuk beristirahat kepada seniornya karena dia merasa tidak enak badan. Tetapi seniornya itu malah mengatakan jika Mire beristirahat, maka harus ada yang menggantikan posisinya untuk menjaga stand-nya. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja Do-kyung datang dan dia langsung mengatakan jika dia bersedia untuk menggantikan posisi Mire. Mire pun menjadi kaget saat itu, dan semua teman-temannya yang berada di sana juga kaget karena sebelumnya Do-kyung menolak untuk menjaga stand di jurusan kimia. Kedatangan Do-kyung tersebut membuat Mire menjadi tambah panik karena dia merasa bahwa pasti Park Byung-chul mengenalinya. Dan ternyata saat itu Park Byung-chul memang benar mengenalinya. Bahkan dia juga berkata jika Do-kyung dulu satu SMP dengannya. Karena hal itu, Su'a juga mengatakan jika Mire dulu juga teman sekelas Do-kyung. Park Byung-chul yang mendengar perkataan itu berusaha untuk mengingatnya. Kemudian saat Mire akan pergi dari tempat itu, tiba-tiba saja Su'a menariknya agar mau bergabung di meja Park Byung-chul. Tetapi sebenarnya Mire tidak mau bertemu dengannya. Lalu Park Byung-chul mulai mengajaknya mengobrol dan bertanya apakah Mire berasal dari SMP Jaryong. Saat itu Mire tidak mau berbohong. Dia malah mengatakan jika dia berasal dari SMP Jaryong. Mendengar pernyataan itu, Park Byung-chul menjadi tertawa karena dia tidak menyangka jika wajah Mire saat ini berubah menjadi cantik. Saat itu
Mire mulai tidak nyaman berada di meja tersebut dan dia berniat akan pergi dari sana. Tetapi Park Hyun Chul malah memprovokasi Mire dengan membicarakan masa lalunya. Mire yang mendengar perkataan itu masih bisa bersabar dan dia langsung meminta Park Hyun Chul untuk pergi dari sana. Tetapi Park Hyun Chul tidak mau dan dia malah kembali mengingatkan masa lalunya dengan memanggil Mire dengan sebutan monster. Karena hal itu Mire menjadi marah dan dia justru memaki balik Park Hyun Chul. Di samping itu Do Kyung yang mengetahui Mire marah langsung datang menghampirinya. Tetapi Mire langsung pergi meninggalkan stand itu. Mire malu karena semua teman-teman Park Hyun Chul juga berada di sana. Do Kyung yang berada di sana juga merasa kesal dan dia juga memaki Park Hyun Chul. Karena Su'a melihat Do Kyung membela Mire, saat itu Su'a juga malah menjadi kesal kepada Park Hyun Chul. Setelah kejadian itu, Mire menghubungi Hyun Jun dan mengatakan semua kejadian yang baru saja dia alami. Mendengar itu, Hyun Jun menjadi kesal dan langsung mencari Park Hyun Chul di festival itu. Kemudian saat Hyun Jun bertemu dengan Park Hyun Chul, dia langsung memaki-makinya karena dia sangat kesal dengan perbuatan yang dilakukannya kepada Mire. Tetapi saat itu dia melakukan pembelaan. Dia juga mengatakan bahwa dia datang ke sana karena Su'a mengundangnya. Hyun Jun pun sempat tidak mempercayainya. Lalu Park Hyun Chul memberikan bukti bahwa Su'a yang pertama kali memulai mengajaknya berkenalan di media sosial, hingga mengajaknya ke acara festival tersebut. Mendengar itu, Hyun Jun mulai berpikiran bahwa sepertinya Su'a mempunyai niat jahat kepada Mire. Kembali ke Mire, saat itu dia sedang duduk menyendiri dan dia juga menjadi sedih karena kejadian tersebut. Lalu tiba-tiba saja Su'a datang menghampirinya untuk meminta maaf dan dia juga berkata jika dia menyesal telah mengundang Park Hyun Chul. Kemudian Su'a kembali membujuk Mire agar mau melanjutkan untuk menjaga stand-nya, tetapi Mire tidak mau. Festival pun terus berlanjut dan di sini terlihat Su'a yang juga meminta izin untuk pergi kepada seniornya. Tetapi sebelum pergi, seniornya itu meminta kepada Su'a untuk berkeliling mempromosikan stand-nya bersama dengan Do Kyung. Saat mereka mulai berkeliling, Su'a kembali masih membicarakan Park Hyun Chul dan Su'a juga malah menjelek-jelekannya. Seolah-olah dia sangat kesal karena Park Hyun Chul menyebut Mire dengan sebutan monster. Kemudian Do Kyung mulai mengatakan jika dulu wajah Mire sangat manis. Su'a yang mendengar pernyataan itu menjadi terdiam. Di samping itu, acara festival kampus mulai menjadi berantakan karena ketiga wanita cantik itu sudah pergi dan mereka malah menjadi berdebat satu sama lain. Para senior laki-laki juga kembali mengkritik penampilan beberapa wanita yang ada di stand itu. Dan hal itulah yang membuat mereka tidak lagi betah berada di sana. Kemudian mereka semua langsung meninggalkan para senior yang berada di stand itu. Di sisi lain, terlihat Mire yang kembali mendapatkan telepon dari Ibu Do Kyung yang menyatakan jika dia sangat menyukai hadiah yang Mire berikan. Lalu Ibu Do Kyung juga mengajak Mire untuk bertemu. Saat mereka bertemu, Ibu Do Kyung langsung meminta maaf kepada Mire karena sudah merepotkannya. Kemudian, Mire mulai mengatakan jika sangat sulit untuk membujuk Do Kyung agar mau menemuinya. Ibu Do Kyung pun juga menyadarinya. Kemudian Ibu Do Kyung mulai menceritakan jika dulu dia pernah mengunjungi Do Kyung saat masih di bangku SMP. Mire yang mendengar cerita itu mulai mengungkapkan jika dulu dia juga pernah bertemu dengan Ibu Do Kyung saat di bangku SMP. Saat itu Ibu Do Kyung tidak mengingatnya. Kemudian Mire menceritakan semua masa lalunya dan dia juga mengatakan bahwa wajahnya saat ini sudah dioperasi. Mire pun mencoba mengingatkannya kembali, hingga akhirnya Ibu Do Kyung mengingat semua kejadian itu. Tetapi di sini Mire mulai sedih karena semua orang tahu jika kini dirinya melakukan operasi plastik. Ibu Do Kyung yang melihat Mire sedih itu pun langsung memberinya semangat, dan dia juga menceritakan sedikit kisah hidupnya. Saat itu Ibu Do Kyung mengatakan bahwa hidupnya akan lebih mudah jika dia tidak terlalu cantik. Dulu Ibu Do Kyung merasa perjalanan karir dan cintanya yang sukses, tetapi semua tidak seperti yang dia harapkan. Karena setelah menikah, dia harus memilih antara karir atau keluarga. Kemudian sesampainya Mire di rumah, Hyun Jun langsung memberitahu bahwa yang pertama kali mencari dan mengundang Park Hyun Chul adalah Su'a. Saat itu Hyun Jun mulai mengira jika Su'a memang sengaja melakukannya. Tetapi Mire tidak mempercayainya jika Su'a yang melakukan hal itu. Karena perkataan dari Hyun Jun itu, Mire menjadi memikirkannya. Keesokan paginya, terlihat kedua orang tua Mire akan datang berkunjung ke kosnya. Dan saat itu mereka tidak sengaja bertemu dengan Yeonwoo.
Karena Yunwo melihat Mire sedang kesusahan, dia langsung membantu untuk membawakan barang belanjaan ibu Mire. Ternyata Yunwo sudah mulai pindah rumah hari itu. Melihat sikap Yunwo yang sangat baik itu, ibu Mire mulai menyukainya. Saat berada di dalam kos, kedua orang tua Mire tersebut membawakan banyak sekali makanan. Saat itu, sang ayah masih terlihat sangat canggung dengan Mire dan masih tidak berani untuk melihat wajahnya. Hyunjun yang melihat kecanggungan itu menjadi punya ide dan dia langsung meminta agar mereka mau berfoto bersama. Karena hal itu, suasana di keluarga Mire menjadi lebih akrab. Di samping itu, terlihat Yunwo yang sedang sibuk merapikan kontrakan barunya. Di situ, dia melihat berita tentang festival kampus di media sosial. Dia melihat foto Mire, Su'a, dan Jihyo yang menggunakan seragam mini itu. Yunwo pun menjadi kesal karena melihat para seniornya itu memakai seragam mini. Kemudian, dia langsung mendatangi rumah kemahasiswaan dan kebetulan mereka semua sedang berkumpul di sana. Seketika, Yunwo langsung mengungkapkan kekesalannya dan memarahi mereka. Mereka pun lalu meminta maaf, tetapi Yunwo malah langsung pergi meninggalkan mereka. Malam harinya, Mire dan Hyunjun kembali pergi ke acara festival. Dan saat itu, Hyunjun juga memberi semangat untuk melupakan semua kejadian yang dilakukan Park Yongchul. Lalu setelah itu, Hyunjun pergi untuk menjaga stand di jurusannya. Kemudian tiba-tiba saja Mire dihampiri oleh Su'a. Saat itu, Su'a kembali menanyakan keadaannya. Dan karena hal itu, Mire juga mulai memberanikan diri untuk menanyakan tentang Park Yongchul kepadanya. Saat itu, Mire tahu jika di akun media sosial milik Park Yongchul tersebut tertulis jika dia bersekolah di SMP Jaryong. Dan Mire juga tahu jika Su'a telah mengunjungi akun media sosial tersebut. Tetapi Su'a tetap mengelaknya dan dia juga berkata jika dia tidak mengetahui asal sekolah dari Park Yongchul. Mendengar penjelasan dari Su'a, Mire hanya bisa terdiam. Kemudian Jihyo datang dan memecah suasana ketegangan itu. Mereka pun lalu pergi bersama. Lalu saat mereka bertiga sedang berjalan, tiba-tiba saja mereka diajak oleh seorang wanita untuk mengikuti permainan kencan buta. Dan saat itu di sana juga sudah ada dua orang pria. Karena di meja itu kurang satu orang, jadi seorang wanita tadi bermaksud untuk mencari tambahan satu pria lagi. Tetapi tiba-tiba saja Dokyung datang dan dia langsung duduk di meja tersebut. Karena sudah lengkap, permainan pun dimulai. Saat itu mereka diberikan waktu untuk saling mengenal pasangannya. Tetapi di sini Dokyung malah mengatakan jika dia ingin langsung memilih pasangannya saja. Mendengar itu, Su'a merasa pede karena dia merasa bahwa dirinya pasti akan dipilih Dokyung. Tetapi Dokyung langsung menunjuk dan memilih Mire sebagai pasangannya. Mire pun menjadi terdiam karena tiba-tiba saja Dokyung memilihnya. Suasana di meja itu pun menjadi antusias karena mereka juga menunggu jawaban dari Mire. Hingga mereka memukul-mukul meja dan menyebabkan minuman yang di atas meja itu menjadi tumpah mengenai kaos Mire. Karena melihat kaos Mire basah, saat itu Jihyo langsung memberitahunya jika ada beberapa kaos di ruang kemahasiswaan. Mire pun berniat pergi ke sana. Seketika itu, Su'a dan Dokyung langsung menawarkan diri untuk menemaninya. Tetapi saat itu, Mire memilih Dokyung untuk pergi menemaninya. Permainan itu pun menjadi berantakan dan mereka tidak ada yang berhasil mendapatkan pasangan. Di samping itu, ternyata HP Dokyung tertinggal di sana dan Jihyo langsung membawakannya. Saat Su'a dan Jihyo berjalan pulang, Jihyo kembali mempertanyakan hubungan Dokyung dan Mire. Tetapi saat itu, Su'a tidak mau membahasnya. Dan dia juga tidak mengakui jika dia menyukai Dokyung, walaupun saat itu wajahnya terlihat sangat kesal. Oke, kita kembali ke Mire. Sesampainya mereka di ruangan kemahasiswaan, Dokyung mulai membantunya untuk mencarikan kaos. Dan setelah Dokyung menemukannya, dia juga langsung memberikannya kepada Mire. Saat Dokyung akan keluar dari ruangan itu, tiba-tiba saja pintunya menjadi terkunci. Mereka pun menjadi panik saat itu. Mire berusaha untuk mencari bantuan, tetapi semua teman-teman yang dia hubungi tidak menjawabnya. Dokyung juga berniat untuk meminta bantuan, tetapi saat itu dia mulai menyadari bahwa HP-nya telah hilang. Karena Dokyung melihat baju Mire yang basah kuyup, saat itu Dokyung memintanya agar Mire mengganti bajunya dulu. Mire pun mulai panik, dan dia juga mulai berpikir yang tidak-tidak. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Sampai bertemu di episode berikutnya. Gamsahamnida.